Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semoga kita selalu diberi keberkahan, kesehatan di mana saja Anda berada. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang kepemimpinan dan berpikir sistem. Topik pada pertemuan kali ini adalah asas, fungsi, dan tugas kepemimpinan. Masyarakat modern berkepentingan dengan kepemimpinan yang baik dan mampu menuntun organisasi sesuai dengan asas-asas manajemen modern, sekaligus juga bersedia memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan kepada bawahan dan masyarakat luas. Jadi tujuan adalah kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semuanya. Tidak ada orang yang berbahagia hanya sendiri, tetapi harus bersama-sama. Keberhasilan seseorang memimpin itu kecuali dapat dinilai dari produktivitas dan prestasi yang dicapainya, juga harus dinilai dari kebaikannya dan tidak melakukan exploitation, the home or our home, atau penghisapan oleh manusia terhadap manusia. Ini harus dihindari. Nah, secara samar sering kita lihat ataupun kita rasakan pada saat ini, ya, tetapi orang tidak berpikir bahwa kita harus berubah, jangan sampai terjadi hal ini. Karena kalau tidak, nanti terjadi ambruknya tatanan masyarakat yang ada. Azas dan fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik dengan ciri-ciri karakteristiknya yang informal, pribadi, individual, yang jelas dapat dibedakan dari pemimpin yang buruk. Pemimpin itu akan memproduksi hasil-hasil yang baik, bermanfaat, atau justru menghasilkan produk buruk dalam kaitannya dengan efisiensi, organisasi, dan lembaga. Juga selalu dihubungkan dengan kesejahteraan dan kebahagiaan pada umumnya. Dilihat dari segi kemanusiaan, masalah-masalah sosial yang ditimbulkan oleh kepemimpinan yang buruk itu adalah sangat tragis. Nanti bisa terjadi sesuatu yang sangat di luar dugaan kita, ya. Asas-asas kepemimpinan yang baik. Yang pertama itu kemanusiaan. Mengutamakan sifat-sifat kemanusiaan, pembimbingan manusia oleh manusia untuk mengembangkan potensi dan kemampuan setiap individu demi tujuan-tujuan manusia. Ya, kalau misalnya di dalam Islam itu adalah tujuan itu adalah masyarakat yang baik tentunya, yang berakhlak baik nantinya dan berdampak ke masyarakat sekitar. Efisiensi teknis maupun sosial berkaitan dengan terbatasnya sumber-sumber material dan manusia atas prinsip penghematan dan asas nilai-nilai ekonomis serta asas-asas manajemen modern. Yang ketiga, kesejahteraan dan kebahagiaan yang lebih merata menuju taraf kehidupan yang lebih tinggi. Jadi kesejahteraan dan kebahagiaan itu menjadi tujuan yang utama dari ini. Seperti di dalam Pancasila sebetulnya kalau diterapkan itu sudah sangat bagus itu, ya. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, ya. Jadi keadilan sosial itu penting. Kemudian teori kepemimpinan dan teknik kepemimpinan. Kepemimpinan perlu dilengkapi dengan teknik kepemimpinan. Penguasaan teknik ini akan mendorong setiap anggota kelompok untuk melaksanakan segenap tugas, kewajiban dengan kesadaran dan tanggung jawab penuh. Pemimpin yang kepemimpinan dengan menonjolkan beberapa aspeknya. Yang pertama itu latar belakang historis pemimpin dan kepemimpinan. Ini juga akan berpengaruh, ya, secara historis dia bagaimana dia sampai ke puncak pimpinan itu. Kemudian sebab-sebab munculnya pemimpin juga akan mempengaruhi. Kemudian tipe dan gaya kepemimpinan, kemudian syarat-syarat kepemimpinan. Nah,
kita sampai kepada etika profesi pemimpin dan etiket. Ada pendapat Torgerson ini dalam bukunya Management and Integrated Approach ya, menyatakan bahwa profesi sebagai satu lapangan kegiatan, a field of activity, di mana terdapat 5 kriteria, yaitu pengetahuan, kemudian aplikasi yang kompeten, tanggung jawab sosial, pengontrolan diri, sanksi. Nah, sanksi masyarakat tentunya di akhir kalau tidak, misalnya tidak mencerminkan dia tidak punya etika yang baik. Kemudian profesi kepemimpinan itu harus dilandaskan pada paham dasar yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Nilai pengabdian pada kepentingan umum, yang ini harus tidak memperkaya diri sendiri, ya. Jaminan keselamatan, kebaikan dan kesejahteraan bawahan, pengikat dan pemersatu dalam segala gerak upayanya, kemudian penggerak dari setiap kegiatan. Inilah profesi kepemimpinan yang kita harapkan. Kemudian etika adalah penyelidikan filosofi mengenai kewajiban-kewajiban manusia dan tentang hal-hal yang baik dan buruk. Penyelidikan tentang bidang moral, maka etika juga didefinisikan sebagai filsafat di bidang moral. Kemudian etika membahas manusia bertingkah dan perilaku. Ini sebetulnya ya, kalau kita mengkaji agama kita sangat luar biasa, bahwa kita dituntut bermoral baik, berakhlak yang baik, akhlakul karimah. Itu tujuan memang Rasulullah diturunkan atau diutus itu adalah untuk memperbaiki akhlak, karena kalau akhlak kita sudah bagus maka selesailah semuanya, tidak akan ada terjadi yang namanya kesengsaraan diakibatkan oleh korupsi dan lain-lain ya. Kemudian etika profesi pemimpin, yang pertama harus memiliki satu atau beberapa kelebihan dalam pengetahuan dan keterampilan sosial atau teknis serta pengalaman. Yang kedua, memiliki kompetensi melakukan kewajiban dan tugas-tugas kepemimpinan, mampu bersikap susila, ya, jangan sebaliknya, jangan asusila, dan dewasa tentunya, sehingga dia selalu bertanggung jawab secara etis atau susila, mampu membedakan hal-hal yang baik dari yang buruk, dan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi. Sikap moral yang dewasa adalah sikap yang bertanggung jawab berdasarkan kebebasan atau otonom. Yang keempat, memiliki kemampuan mengontrol diri. Bagaimana kalau misalnya dia tidak bisa mengontrol diri sendiri? Kalau dia sebagai pemimpin itu akan bisa merusak tatanan. Apa itu mengontrol diri? Yaitu mengontrol pikirannya, emosi, keinginan, dan segenap perbuatannya disesuaikan dengan norma-norma kebaikan. Ada standar atau norma di situ, norma kebaikan tadi ya. Kemudian selalu berlandaskan pada nilai-nilai etos kerja yang baik. Sekaligus pemimpin juga harus menciptakan segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan manusia ya. Etos kerja yang baik, bagaimana di setiap hari bisa jadi teladan tentunya. Kemudian yang keenam, apabila tidak mempunyai etikat dan komitmen yang baik, bisa dikenai sanksi. Nah, itu beberapa hal ya. Kemudian etika profesi pemimpin ini memberi landasan kepada setiap pemimpin untuk selalu bersikap kritis dan rasional, berani membentuk pendapat sendiri, dan berani bersikap tegas sesuai dengan rasa tanggung jawab etis sendiri. Nah, dia harus punya kritis, ya. Dia bersikap kritis dan rasional tentunya, bukan tanpa dasar. Kemudian dia bersifat otonom, tidak mudah terpengaruh, dia punya pemikiran yang baik. Kemudian memberikan perintah-perintah dan larangan yang harus ditaati oleh setiap lembaga atau komunitasnya. Selanjutnya, etiket pemimpin sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pendidikan dan sivilisasi pribadi, dan juga didukung oleh
berbagai macam nilai. Yang pertama, nilai kesejahteraan dan kebaikan. Kemudian yang kedua, nilai kepentingan umum. Yang ketiga, nilai tingkat kejujuran, kebaikan, dan keterbukaan. Yang keempat, nilai diskresi. Yang kelima, nilai kesopanan, menghargai orang lain dan diri sendiri. Itu beberapa nilai etika yang harus dipunyai oleh pemimpin. Kemudian kaitannya dengan kelompok atau dinamika kelompok. Fungsi kelompok bagi individu yang pertama itu memberikan wadah sosial dan ruang hidup psikologis kepada individu sehingga memunculkan rasa menjadi anggota dari satu kelompok. Kemudian menjadi kadar referensi untuk mengaitkan diri sehingga muncul loyalitas, kesetiakawanan, dan spirit default. Dan itu harus dibina terus mulai sejak awal sehingga terbentuklah suatu komunitas yang baik. Kemudian memberikan rasa aman sehingga seorang betah dan perasaan dengan adanya penghargaan. Kemudian memberikan status sosial kepada individu sehingga ia merasa dihargai, diakui, diterima, merasa mendapat posisi sosial dan penghargaan. Ini juga ya kita akan merasa terhina kalau misalnya status sosial tidak dihargai. Nah, dan itu harus diberikan kepada semua yang ada di sekitar kita kalau kita menjadi pemimpin yang baik. Kemudian memberikan ideal, tujuan yang ideal, tujuan hidup yang tertentu, asas-asas perjuangan hidup baginya. Kemudian kelompok dijadikan alat atau wahana untuk mencapai cita-cita hidupnya. Kemudian di dalam kelompok individu merasa menjadi satu bagian dari kelompok, biasanya individu menjadi bagian dari bermacam-macam kelompok sosial. Faktor-faktor yang menentukan tipe kepribadian kelompok, yang pertama itu ideologi kelompok, yaitu keseluruhan paham yang dijadikan pedoman bagi cara berpikir, merasa berkehendak, dan bertingkah laku kelompok. Tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh kelompok secara bersama-sama. Agama, yang ketiga ya, agama dan keyakinan yang dijadikan sumber dari norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh setiap anggota kelompok. Nah, kita sebagai umat Islam mau tidak mau ya, kita harus menggunakan Al-Quran itu sebagai norma dan sumber nilai yang kita ini ya. Itu sesuatu yang luar biasa. Semua aturan tata kelola di dalam kehidupan itu ada di dalam Al-Quran itu. Tinggal apakah kita punya kemauan untuk menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari atau tidak. Kemudian tokoh-tokoh penting dan pribadi yang kuat. Kemudian yang kelima, kebudayaan dalam pengertian keseluruhan nilai-nilai spiritual yang turut membentuk kepribadian kelompok. Ciri-ciri khas organisasi formal biasanya bersifat impersonal dan sangat objektif ya. Kemudian kedudukan setiap individu berdasarkan fungsi masing-masing di dalam satu sistem hierarki dengan tugas pekerjaan masing-masing. Kemudian yang ketiga, ada relasi formal berlandaskan pada asumsi kompetensi, persaingan, dan efisiensi. Ciri-ciri khas organisasi informal biasanya terintegrasi dengan baik. Di luar kelompok informal ini terdapat kelompok yang lebih besar. Ya. Setiap anggota secara individual mengadakan interrelasi berupa jaringan ikatan pribadi, ada komunikasi yang akrab. Terdapat iklim psikis, suka dan tidak suka, atau acuh dan tidak acuh. Sedikit atau banyak, setiap anggota mempunyai sikap yang pasti terhadap para anggota lainnya, dan ada muatan afeksi serta emosi tertentu. Nah, ini ciri-ciri organisasi informal. Nah, implikasi kontrol sosial dan moralitas dari kelompok informal bagi diri pemimpin ini untuk merubah tingkah laku individu, sedikitnya perubahan pada daerah-daerah periferi atau di luaran dari kepribadiannya. Seyogyanya diusahakan melalui medium kelompok primernya dan secara individual.
Kemudian berikutnya, penting bagi para pemimpin untuk memahami emosi dan sentimen-sentimen dari kelompok. Ya. Kelompok-kelompok primer atau informal ini dan merupakan kekuatan dari kelompok dan menjadi sumber dari kontrol sosial tersebut. Nah, dalam kelompok terdapat adanya aktivitas. Yang pertama itu aktivitas murni teknis. Aktivitas yang melakukan fungsi teknis tertentu, misalnya memasang mesin, pipa, dan peralatan lain yang semuanya murni teknis sifatnya. Ya. Eh, Kemudian yang berikutnya aktivitas sosioteknis yang dikombinasikan dengan aktivitas sosial dan interaksi sosial dengan bentuk kerja tim, gotong royong, kerja kooperatif, merasa senang dan aman bekerja dengan teman-teman satu suku. Nah, ini akan terasa kalau di luar daerah ya, mengelompok antar suku ya, itu merasa nyaman kita yang menggunakan kebiasaan-kebiasaan tersendiri. Kemudian aktivitas murid sosial, aktivitas yang berlangsung atas dasar kepentingan pribadi yang tidak mungkin bisa dilepaskan dengan kepribadian yang lain. Nah, berikutnya adalah bagaimana struktur sosial merupakan kekuatan yang sangat dinamis. Misalnya ya, seorang anggota bisa meninggalkan kelompoknya dan digantikan oleh orang lain. Mungkin terjadi peristiwa tertentu yang menimpa kelompok atau para anggotanya sehingga hal tersebut dapat merubah struktur dan prestise kelompok. Dengan terjadinya perubahan tugas, maka struktur kelompok itu ikut berubah. Lalu akan muncul mekanisme kerja baru, pemimpin-pemimpin alami yang baru sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi yang khusus. Aspek-aspek kepemimpinan. Ada aspek internal, adalah pandangan seseorang pemimpin ke arah masalah-masalah ketatalembagaan yang meliputi keadaan, gerak tuntutan, dan tujuan organisasi yang dipimpinnya. Dalam aspek ini harus diperhatikan bahwa yang pertama itu pandangan pemimpin terhadap organisasi harus menyeluruh, jangan parsial. Nanti bisa memutuskan tidak optimal kalau misalnya pandangannya parsial. Kemudian pengambilan keputusan harus dilakukan dengan cepat, tepat, dan tegas. Nah, ini ciri kepemimpinan yang harus kita penuhi. Ya. Kalau mengambil keputusan itu ya harus cepat, tepat, dan tegas. Kalau lelet bisa menunggu-nunggu lewat nanti ininya kesempatannya. Kemudian pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada bawahan dilakukan dengan baik. Hubungan dengan bawahan harus terbina baik sehingga mudah mendapatkan dukungan dan menggerakkan mereka. Nah, aspek eksternal atau aspek politik adalah pandangan seorang pemimpin diarahkan ke luar organisasi untuk melihat perkembangan situasi masyarakat. Nah, ini sebetulnya yang diperlukan pada saat ini. Ya, seorang pemimpin itu harus melihat sekitarnya, ya, di luar ya. Contoh paling gampang ini yang kita lihat ini saat ini kondisi pandemi. Bagaimana kalau Anda misalnya bergerak di bidang kesehatan, itu mungkin akan berpikir kapan vaksin itu bisa ditemukan, kapan vaksin itu bisa dipakai. Itu kan kita melihat sementara di dalam negeri ya belum ada tanda-tanda yang jelas. Belum lagi penanganannya juga sampai sekarang itu masih kocar-kacir dan bahkan bukan menurun, malah bertambah banyak. Nah, ini kan sebagai pemimpin, ya nanti kalau Anda suatu saat kan bakal menjadi sarjana, mungkin bekerja di mana-mana, itu harus dipertimbangkan baik internal dan eksternal di luar negeri ataupun di luar daerah. Kalau misalnya di Bengkulu, kita harus melihat juga di luar daerah Bengkulu bagaimana kondisinya. Nah, terutama di ini juga ya di bidang pangan gitu. Di luar itu, di luar negeri kalau dulu kita gampang mengimpor sumber pangan kita, tapi kalau sekarang mereka tidak mau mengekspor ke kita karena mereka menyelamatkan diri sendiri. Nah, ini juga perlu dipikirkan. Kemudian aspek tingkah laku, fungsi kepemimpinan ya, aspek yang dipertahankan kelompok
dan harus berkaitan dengan tugas yang harus dilaksanakan oleh pemimpin agar kelompok dapat berfungsi secara efektif. Ya, jadi kelompok atau komunitas itu harus benar-benar efektif ya bekerjanya. Kemudian gaya kepemimpinan. Berbagai pola tingkah laku yang disukai oleh pemimpin dalam proses mengarahkan dan mempengaruhi pekerja atau masyarakat yang dipimpinnya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin yang baik. Dia harus punya kekuatan atau energi lebih ya dibandingkan yang dipimpinnya. Misalnya seorang pemimpin itu harus memiliki kekuatan lahiriah dan rohaniah sehingga mampu bekerja keras, banyak berpikir untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian yang kedua, penguasaan emosional. Seorang pemimpin harus dapat menguasai perasaan dan tidak mudah marah dan putus asa. Tuh, bayangkan saja kalau pemimpin tidak peduli, mudah hanya bisanya marah-marah, kemudian putus asa. Nah, bagaimana dia yang dipimpin itu akan lebih parah lagi. Yang ketiga, pengetahuan dan mengenai hubungan kemanusiaan. Seorang pemimpin harus dapat membangun hubungan manusiawi dengan bawahannya dan orang-orang lain sehingga mudah mendapatkan bantuan dalam setiap kesulitan yang dihadapinya. Kemudian yang keempat, motivasi dan dorongan pribadi yang akan mampu menimbulkan semangat, gairah, dan ketekunan dalam bekerja. Yang kelima, kecakapan berkomunikasi. Kemampuan menyampaikan ide, pendapat, serta keinginan dengan baik kepada orang lain, serta dapat dengan mudah mengambil intisari pembicaraan. Yang kelima, kecakapan mengajar. Pemimpin yang baik adalah guru yang mampu mengajar, memberikan teladan, dan petunjuk-petunjuk, menerangkan yang belum dengan gambaran jelas, serta memperbaiki yang salah. Itu beberapa hal. Kemudian kecakapan bergaul ya dapat mengetahui sifat dan watak orang melalui pergaulan agar dengan mudah dapat memperoleh kesetiaan dan kepercayaan. Sebaliknya ya, bawahan juga bersedia bekerja dengan senang hati dan sukarela untuk mencapai tujuan. Kemudian yang berikutnya itu kemampuan teknis. Kepemimpinan mengetahui azas dan tujuan organisasi, mampu merencanakan, mengorganisasi, mendelegasikan wewenang, mengambil keputusan, mengawasi, dan lain-lain untuk tercapainya tujuan. Seorang pemimpin harus menguasai baik kemampuan manajerial maupun kemampuan teknis dalam bidang usaha yang dipimpinnya. Nah, ini kita singgung lagi teori kepemimpinan ya yang mungkin belum tercover pada perkuliahan yang sebelumnya. Teori bakat. Berusaha melihat karakteristik pemimpin dilihat dari 4 karakter manusia dan juga karakteristik yang membedakan pemimpin yang efektif dengan kurang efektif dilihat dari cara penyelesaian tugasnya. Pada dasarnya karakter manusia dibagi menjadi 4 golongan besar ya. Pertama, kolerik atau dominan. Karakter ini kuat, biasanya orang yang dengan karakter memiliki sifat tegas ya, biasanya. Kemudian suka memimpin, tidak suka diatur, tidak sulit berkata tidak. Kemudian yang kedua itu sanguinis ya, atau intim. Sifatnya dari karakter intim berupa cheerful, outspoken, suka bergaul, sulit berkata tidak, dirinya sendiri adalah fokus utama, berbicara dahulu baru berpikir. Ada yang ketiga gitu ya. Karakternya pragmatis atau stabil. Sifat dari karakter stabil adalah pendiam, suka memendam perasaan, tidak suka kerumunan, berpikir sebelum berbicara. Yang keempat itu melankolis. Sifat karakter ini biasanya perasa, lembut, mudah tersinggung dan memendam dendam ya. Jadi ini ya, beberapa ada 4 golongan besar ya. Kemudian teori perilaku, berusaha melihat perilaku pemimpin yang membedakan dengan perilaku bukan pemimpin atau pemimpin efektif dan kurang efektif. Berdasarkan fungsinya yaitu berkaitan dengan tugas serta kehidupan sosial seorang pemimpin atau fungsi dari pemimpin. Kemudian teori
Tannenbaum dan Warren Schmidt ya, menggambarkan gaya kepemimpinan yang dipengaruhi oleh garis kontinum dengan dua titik ekstrim, yaitu fokus pada atasan dikenal dengan otokratis, fokus pada bawahan dikenal dengan demokratis. Ya. Gaya manajerial dengan menekankan pada aspek faktor, yaitu faktor dari manajer, faktor dari karyawan, faktor dari situasi atau kondisi perusahaan. Ini teori yang dikembangkan oleh Tannenbaum dan Warren Schmidt ya. Kemudian teori kepemimpinan kontemporer, yaitu gaya kepemimpinan yang transformasional, transaksional, dan karismatik. Ya, kemarin seperti singgung nih, kita singgung lagi sedikit supaya untuk refresh Anda. Ya, pemimpin karismatik adalah pemimpin yang memiliki daya tarik yang amat kuat dan dengan kekuatannya tersebut bisa menggerakkan dan mempengaruhi orang lain. Ya. Kemudian pemimpin transformasional adalah pemimpin yang mampu memotivasi bawahan mengerjakan lebih dari yang diharapkan. Ini transformasional yang kita harapkan sebetulnya. Kemudian pemimpin yang transaksional merupakan kepemimpinan pada kondisi yang normal. Nah, sekian dulu pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Anda tetap semangat, terus kuliah dengan baik, walaupun dengan kondisi apapun. Kita ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.